Dan pemerintah diberikan perintah oleh Mahkamah Konstitusi untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan tenggang waktu berapa? Dua tahun. Dan kalau sampai 2 tahun itu nanti pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, maka Undang-Undang Cipta Kerja itu akan menjadi inkonstitusional permanen. Apa? Inkonstitusional permanen. Dan Mahkamah juga menegaskan kalau terjadi keadaan di mana pemerintah tidak melakukan revisi selama 2 tahun dan akhirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 menjadi inkonstitusional permanen, maka seluruh undang-undang yang sebelumnya direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan sistemnya omnibus. Jadi kalau revisi undang-undang itu dulu modelnya satu undang-undang direvisi, satu undang-undang direvisi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 79 undang-undang sekali revisi, makanya disebut dengan metode omnibus. Maka MK sudah menyatakan kalau terjadi cacat permanen 2 tahun pemerintah tidak melakukan revisi, maka menjadi inkonstitusional permanen, maka undang-undang yang direvisi ini menjadi berlaku kembali. Artinya apa? Nggak ada kekosongan hukum. Sudah ada undang-undangnya, 79 undang-undang. Dan MK menyatakan undang-undang itu akan berlaku kembali manakala pemerintah tidak melakukan revisi selama 2 tahun. Dan lucunya pemerintah sejak tanggal 25 November sampai tanggal terakhir diterbitnya Perpu, jadi sejak 25 November 2021 sampai 29 Desember 2022 tidak melakukan upaya untuk mentaati Mahkamah Konstitusi dalam rangka merevisi Undang-Undang Cipta Kerja agar tidak inkonstitusional. Berarti apa? Ada niatan sengaja dari pemerintah dan DPR melakukan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Ahmaduhu wa asykuruhu wa astaghfiruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin, amma ba'd. 29 Desember yang lalu, pemerintah mengumumkan telah mengeluarkan Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini menurut pemerintah dikeluarkan karena ada kondisi kegentingan yang memaksa. Menurut Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Perpu ini dikeluarkan tidak lepas karena adanya potensi resesi global dan kondisi perang yang terjadi di dunia, khususnya dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan telah menyatakan bahwa Perpu ini diterbitkan memang menjadi hak subjektif Presiden dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi pasal 138/PUU strip Romawi 7/2009. Namun tentu saja banyak sekali kontra di tengah masyarakat yang mempersoalkan Perpu ini. Mempersoalkan ihwal alasan kegentingan yang dijadikan dalih bagi pemerintah untuk menerbitkan Perpu. Juga soal apakah Perpu ini sudah memenuhi parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PU strip Romawi 7/2009. Memang kita harus akui di dalam hierarki perundangan kita mengenal peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana hierarki yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR, kemudian baru ada Perpu garing undang-undang, jadi sejajar
kedudukan Perpu dengan undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan daerah, baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten. Dan kita akui sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Presiden dalam ihwal kegentingan yang memaksa bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun sejak dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 garing Romawi strip PPUU garing Romawi 7 tahun 2009, Mahkamah telah memberikan petunjuk praktis tentang apa yang dimaksud kegentingan yang memaksa, sehingga meskipun Perpu itu menjadi wewenang Presiden sebagai hak subjektif Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, namun secara objektif Presiden wajib memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 ini. Dalam pertimbangannya, Mahkamah memberikan petunjuk tentang apa itu yang dimaksud kegentingan yang memaksa. Yang pertama, parameter atau ukuran terjadinya kegentingan yang memaksa adalah ada masalah yang harus diselesaikan secara hukum berdasarkan undang-undang. Jadi ini masalah yang pertama, ada persoalan mendesak untuk diselesaikan secara hukum berdasarkan undang-undang. Kalau persoalan itu mendesak tetapi bisa diselesaikan melalui PP, bisa diselesaikan melalui Perpres, bisa diselesaikan melalui perda, baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan Perpu. Yang kedua, di dalam pertimbangan putusan Mahkamah nomor 138 tahun 2009 itu dijelaskan bahwa undang-undang terjadi kekosongan hukum, undang-undang yang mengatur masalah tadi belum ada, atau kalaupun sudah ada belum memadai. Jadi ada masalah, harus diselesaikan dengan undang-undang. Undang-undangnya belum ada. Atau yang kedua, ada masalah, harus diselesaikan dengan undang-undang. Undang-undangnya ada, tapi belum memadai. Ini syarat yang kedua. Dan syarat ini kumulatif, tidak bersifat alternatif. Jadi harus dipenuhi semuanya. Dan yang ketiga adalah kalau ditempuh prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan secara biasa, maka khawatir masalahnya tidak cepat teratasi. Karena lama. Kita tahu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan diawali dengan masuknya ya program legislasi nasional undang-undang tadi, RUU tadi di DPR. Kemudian ada penggodokan dari perwakilan pemerintah dan DPR dalam komisi-komisi. Baru di sana juga ada hearing, dengar pendapat, masukan dari masyarakat, tokoh, akademisi dan seterusnya. Baru kemudian diparipurnakan dan jadilah undang-undang. Nah, kalau ditempuh proses dan prosedur yang seperti ini akan kelamaan, sementara kegentingannya perlu untuk diselesaikan secara cepat. Nah, kita akan terapkan pada kasus Perpu ini. Perpu nomor 2. Ini adalah Perpu yang kedua sepanjang tahun 2022. Jadi Perpu ini dikeluarkan di akhir bulan Desember. Tepatnya tanggal 29 Desember 2022. Sebelumnya ada Perpu nomor 1 tahun 2022 itu tentang pemilu. Berkaitan dengan munculnya beberapa provinsi baru di Papua sehingga harus ada dapil-dapil baru yang ditetapkan berdasarkan undang-undang pemilu yang baru. Maka dibentuklah Perpu. Kalau itu masih masuk akal karena pemilu sudah dekat, sementara dapil-dapil itu belum diatur. Kalau masuk prolegnas lagi mungkin masih lama. Nah, ini mendesak. Jadi keluarnya undang-undang tentang pembentukan daerah yang baru itu baru saja gitu, tidak sejak lama begitu. Nah, tapi kalau untuk Perpu nomor 2 ini kan sebenarnya Perpu yang justru membangkang keputusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu sudah di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan keputusannya melalui putusan nomor 91 garing PUU strip Romawi 17 garing 2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan itu pada tanggal 25 November 2021 tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dan pemerintah diberikan perintah oleh Mahkamah Konstitusi
untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan tenggang waktu berapa? 2 tahun. Dan kalau sampai 2 tahun itu nanti pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, maka Undang-Undang Cipta Kerja itu akan menjadi inkonstitusional permanen. Apa? Inkonstitusional permanen. Dan Mahkamah juga menegaskan kalau terjadi keadaan di mana pemerintah tidak melakukan revisi selama 2 tahun dan akhirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 menjadi inkonstitusional permanen, maka seluruh undang-undang yang sebelumnya direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan sistemnya omnibus. Jadi kalau revisi undang-undang itu dulu modelnya satu undang-undang direvisi, satu undang-undang direvisi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 79 undang-undang sekali revisi, makanya disebut dengan metode omnibus. Maka MK sudah menyatakan kalau terjadi cacat permanen 2 tahun pemerintah tidak melakukan revisi, maka menjadi inkonstitusional permanen, maka undang-undang yang direvisi ini menjadi berlaku kembali. Artinya apa? Nggak ada kekosongan hukum. Sudah ada undang-undangnya, 79 undang-undang. Dan MK menyatakan undang-undang itu akan berlaku kembali manakala pemerintah tidak melakukan revisi selama 2 tahun. Dan lucunya pemerintah sejak tanggal 25 November sampai tanggal terakhir diterbitnya Perpu, jadi sejak 25 November 2021 sampai 29 Desember 2022 tidak melakukan upaya untuk mentaati Mahkamah Konstitusi dalam rangka merevisi Undang-Undang Cipta Kerja agar tidak inkonstitusional. Berarti apa? Ada niatan sengaja dari pemerintah dan DPR melakukan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Takbir. Allahu Akbar. Dan ini dilihat oleh masyarakat. Kecuali sebelumnya sudah berusaha revisi, gagal. Revisi, gagal. Lah ini tidak melakukan tindakan apapun selama nyaris hampir 2 tahun. Dan sebenarnya masih ada waktu. Karena apa? 2 tahun itu dihitung bukan sejak 2020, tapi sejak putusan MK. Putusan MK nomor 91 tahun 2020 itu diputus tanggal 25 November 2021. Kalau 2 tahun berlaku sampai kapan? Berarti sampai 25 November 2023. Sekarang Desember, masih ada sampai November 2023. Sebenarnya masih setahun lagi. Bisa masuk di prolegnas di tahun 2023 dan bisa dikerjakan. Maka ya, dugaan publik yang hari ini banyak berkecamuk itu adalah yang pertama, ini sengaja ini Presiden dan DPR ini membangkang kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu apalagi yang kita harapkan dari seorang kepala negara, kepala pemerintahan, Presiden justru membangkang putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kemarin saya waktu diskusi dengan Dr. Marwan Batubara, ini sudah saatnya ini Presiden dimakzulkan karena melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, dan salah satu klausul Presiden bisa dimakzulkan berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Dasar itu adalah Presiden melakukan pelanggaran undang-undang. Yang kedua, kita patut menduga ada niat jahat dari pemerintah untuk tidak memenuhi prosedur yang disebutkan oleh MK itu cacat. Di antaranya apa? Tidak ada partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Semestinya kan kemudian direvisi ya, rancangannya didiskusikan kembali, undang pihak-pihak, undang Ustadz Wico, masukannya apa Ustadz, undang Ustadz Zaki, masukannya apa ini, kemarin kita ditolak, undang Ustadz Ustadz Yusuf Pulungan, bukan Ustadz Slamet, saya salah ingat ya, Ustadz Slamet Sugianto, jadi kebawa terus. Lalu minta masukan masyarakat, akademisi dan sebagainya. Ini apa? Kemarin kami di MK dianggap tidak partisipatif dalam pertimbangan, sehingga kami ingin mengundang semua elemen untuk mendiskusikan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tidak dilakukan, malah keluar Perpu. Sementara prosedur pembentukan Perpu itu tidak perlu hearing, tidak perlu menyerap aspirasi. Berarti ada niatan, kita patut duga ada niatan jahat pemerintah tidak mau berdiskusi, tidak mau menyerap aspirasi, maunya main kayu, main ketok, dengan kekuasaannya berlaku otoriter menerbitkan Perpu.
Sebab kalau RUU ini dibahas lagi di DPR, pasti rame lagi. Mereka mungkin takut untuk berdiskusi dengan rakyat. Lalu masalahnya apa sih? Wong berdiskusi dengan rakyat kok takut? Wong amanat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, itu memang mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu diantaranya prosedurnya itu harus menyerap aspirasi publik. Karena apa? Karena undang-undang itu untuk rakyat, bukan hanya untuk Jokowi, bukan hanya untuk Mahfud MD, bukan hanya untuk Erlangga Hartarto. Kalau undang-undang itu hanya berlaku untuk Jokowi, Mahfud MD, Erlangga Hartarto, ya sudah 3 orang ini saja diskusi, nggak perlu ngajak rakyat. Tapi hanya berlaku kepada 3 orang ini gitu loh. Karena substansi undang-undang itu mengikat bagi publik, maka dalam prosedur pembentukannya juga harus menyerap aspirasi publik. Justru dulu Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 itu tidak menyerap aspirasi publik. Nah, kemudian oleh MK digugurkan atau dibatalkan, bahkan dikatakan inkonstitusional, bersyarat. Nah, sekarang soal apakah ada kekosongan hukum kalau sampai misalkan pemerintah telat ya, tidak merevisi undang-undang MK, kemudian waktu tenggat 2 tahun habis ya kan? Kan jadinya cacat permanen, inkonstitusional permanen. Mahkamah juga sudah memberikan jalan keluar di dalam putusan nomor 91 tahun 2020 yang diputuskan tanggal 25 November 2021. Apa petunjuk MK? Kalau terjadi kondisi pemerintah tidak merevisi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 itu menjadi cacat permanen, maka seluruh undang-undang yang direvisi, diubah melalui Cipta Kerja ini dapat diberlakukan kembali. Jadi itu kan ada 79 undang-undang direvisi sekaligus, ada pasal-pasal yang dihapus, ada pasal-pasal yang diubah. Nah, kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat permanen, maka pasal yang dihapus menjadi berlaku kembali, pasal yang direvisi kembali berubah sesuai dengan bunyi asalnya. Berarti kan nggak ada kekosongan hukum. Sudah ada undang-undangnya lengkap, bahkan 79 undang-undang. Di mana nalarnya kekosongan hukum itu? Jadi saya juga tidak tahu Pak Mahfud MD. Ayo Pak, kita diskusi Pak. Kalau Bapak Mahfud MD itu ahli hukum tata negara, saya mau tanya, kekosongan hukumnya di mana? Karena MK sudah menyatakan kalau terjadi inkonstitusional permanen, bahkan ya kalau DPR nggak kerja, Presiden nggak kerja, pemerintah dan DPR nggak kerja, tidur, Undang-Undang Cipta Kerja itu 2 tahun tenggangnya hilang, dan kemudian dinyatakan inkonstitusional permanen, MK sudah kasih jalan keluar, maka 79 undang-undang sebelumnya direvisi, direview melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku kembali. Berarti tidak ada kekosongan. Kecuali MK mengatakan yang direvisi semuanya hilang. Ini bingung kita. Pakai apa undang-undangnya? Tapi MK sudah ngasih jalan keluar, berlaku kembali. Lalu Pak Mahfud MD kemudian membenarkan, katanya ini sudah sejalan dengan putusan MK nomor 138 tahun 2009. Di mana argumentasinya? Ini kita rakyat ini semuanya di era sosmed hari ini mampu menilai gitu loh. Dan sumber undang-undang putusan itu mudah kita download ya. Kita cari di internet itu mudah sekali kita untuk membaca pertimbangannya apa. Kemudian kondisi yang hari ini ada itu kira-kira pas enggak gitu. Tapi juga ada anomali sesungguhnya ya. Satu sisi ya Erlangga menyatakan ini kondisi akan ada resesi, seolah-olah ekonomi sulit sehingga ini genting begitu. Tapi praktik dalam mengelola ekonomi, terutama mengelola APBN negara, tidak menunjukkan rasa kegentingan. Contoh, sudah tahu katanya resesi, sudah tahu katanya ekonomi akan sulit, sudah tahu kita ini dicekam dengan kondisi perang, tapi proyek kereta cepat tetap jalan. Ini nyambung nggak ini? Tapi IKN tetap maksa pindah, nyambung nggak nih? Maka mohon maaf kalau begini caranya, sebenarnya ini bukan kegentingan karena resesi global, ini kegentingan karena ada desakan oligarki yang mereka merasa akan nyaman dilayani dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan kalau sampai Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak lolos, mereka akan genting kondisinya gitu loh. Amsyong, kalau istilahnya itu amsyong, habis modal rugi bandar gitu loh. Nah karena nggak mau rugi bandar, presiden ini ditekan, ini dugaan saya. Akhirnya presiden nggak mau pusing lewat DPR, DPR juga nggak mau pusing di demo. Kalau merevisi, pakailah Perpu. Ya Allah, ini kita ini mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum, terutama jurusan Hukum Tata Negara, ini coba kaji nih. Kalian silakan gugat nih presiden ke Mahkamah Konstitusi. Walau nanti juga
Saya kemarin diskusi dengan Victor Tandiasa Santosa. Ini lawyer yang fokusnya dia di MK. Kalau saya ini kan lawyer gado-gado ini. Pidana iya, perdata iya, ngurusi semua lah. Apa istilahnya itu? Palu gada. Iya, multitasking, palu gada. Apa? Apa lu perlu gua ada. Nah, itu. Palu gada kan gitu. Itu juga bingung. Pasti nanti kalau kita gugat perpunya, ya semua gugat rame-rame, tiba-tiba oleh DPR disahkan menjadi undang. Akhirnya kayak kehilangan objek. Akhirnya dikalahkan oleh MK. Yang paling mengkhawatirkan begini, kalau model bernegara seperti ini, nanti kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, masyarakat ogah mengajukan gugatan ke MK. Kenapa? Kita gugat capek-capek, ya kita menang, ujung-ujungnya terbutin perpu lagi. Lah ini mau mewariskan legasi bernegara seperti apa? Kita itu kan ada konstitusi untuk ditaati. Apalagi ini bukan konstitusi dalam pasal loh, putusan. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Nggak bisa banding, nggak bisa kasasi, nggak bisa PK. Nggak ada pilihan lain kecuali melaksanakan. Lah kok ini malah membuat tindakan yang membangkang pada putusan MK. Ini loh. Kelakuan rejim hari ini seperti ini. Membangkang keputusan Mahkamah Konstitusi. Berarti membangkang konstitusi. Apa sudah ada desain? Ini semuanya nanti tetap akan di backup, dibela oleh Mahkamah. Misalkan nanti kalau kita gugat, ternyata oleh MK dikalahkan lagi yang menggugat. Kan menjadi undang-undang. Berlaku. Ya sudah, berarti hukum suka-suka penguasa. Bubarin aja seluruh fakultas hukum itu. Nggak ada pentingnya kajian tentang bagaimana hierarki perundangan, asas-asas hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, tentang asas-asas hukum, tentang pembentukan peraturan-perundangan. Jadi semua bisa dikesampingkan dengan kekuasaan. Ini yang kita sering menyebut negara ini sudah berpindah ya. Bukan lagi rehstat negara hukum, tapi sudah menjadi mahsat negara kekuasaan. Takbir. Sebenarnya beginilah, kalau mau fair tentang kegentingan, nanti Ustadz Jijo lebih mendetailkan. Memang negeri ini sekarang genting, saya setuju. Tapi kegentingannya bukan butuh perpu. Kegentingan yang memaksa itu kita, umat Islam hari ini genting sekali karena sudah lama umat Islam ini tidak menerapkan hukum Allah, tidak menerapkan syariat Allah, sehingga akhirnya negeri-negeri kaum muslimin saat ini dikuasai oleh kapitalisme global, ditandai dengan penguasaan aset-aset alam yang sebenarnya itu milik bersama oleh oligarki. Ini penting dan mendesak untuk menegakkan syariat Islam, bukan penting dan mendesak terbitkan perpu. Kenapa? Karena kalau kita lihat kenapa presiden bisa begitu, karena apa? Karena di dalam sistem sekuler, ketatanegaraan sekuler, hukum itu adalah produk politik. Maka orang yang berkuasa bisa mengeluarkan hukum. Pemerintah bisa mengeluarkan hukum. DPR bisa mengeluarkan hukum. Berbeda dengan sistem Islam. Hukum adalah hak Allah. Inil hukmu illa lillah. Manusia tidak punya wewenang membuat hukum. Kita hanya mengistimbat, menggali hukum dari sumber-sumber hukum. Baik Al-Quran, As-Sunnah, atau dua sumber lain yang ditunjuk oleh keduanya berupa ijma' sahabat dan qiyas. Jadi kalau Al-Quran sudah mengatakan riba haram, maka tidak ada wewenang presiden mengeluarkan perpu menjadikan riba halal. Kalau zina itu sudah haram, tidak ada wewenang DPR membuat KUHP yang kumpul kebo itu menjadi sah. Gak boleh diganggu, gak boleh digerebek, kecuali orang tuanya yang membuat delik aduan. Kan kacau ini. Artinya halal haram tidak lagi tunduk kepada syariat, tapi kepada kekuatan, kewenangan politisi, kekuasaan. Itulah yang dimaksud dengan hukum adalah produk politik. Karena itu kita rindu sekali dalam kondisi kaum muslimin saat ini begitu tertindas dengan penjajahan yang dilakukan oleh sistem kapitalisme global. Tentu kalau mau bicara kegentingan yang memaksa hari ini, kita semua dalam kondisi genting, yakni butuh untuk segera menerapkan syariat Islam. Dan tentu saja penerapan syariat Islam ini tidak bisa diterapkan dengan sistem demokrasi, sistem republik, kerajaan, monarki konstitusi, atau kekaisaran. Sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam itu sudah khas, disebut dengan sistem apa? Khilafah. Pemimpinnya disebut apa? Khalifah. Bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan raja, bukan ratu, bukan permaisuri.
tapi pemimpin kaum muslimin adalah khalifah. Dan cara untuk mendapatkan kekuasaan sebagai seorang khalifah itu bukan oleh pemilu, tapi lewat akad baiat. Itu saja pengantar dari saya, mudah-mudahan mencerahkan, dan kita harus melawan Perpu ini. Saya sudah koordinasi dengan kawan-kawan kemarin, dengan Bang Marwan juga berencana jadi prinsipal dia menggugat. Ini lawyernya Victor Tandiasa sama saya diminta di hire ya, mudah-mudahan ini jalan, walaupun kita tahu penguasa bisa melakukan apapun, tapi kita hendak menunjukkan kepada umat bahwa kita tidak tinggal diam melihat kezaliman ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.